Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sylvia. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan belajar mengenai tahapan dan proses siklus air. Nah, salah satu unsur penting dalam lingkungan ini adalah air. Air ini sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Nah, apa saja ya manfaat air? Nah, fungsi air. Fungsi air ini terdapat 3 ya. Ada untuk manusia, ada untuk hewan, dan juga ada untuk tumbuhan. Nah, yang pertama adalah untuk manusia. Nah, fungsi air untuk manusia itu adalah yang pertama untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti mandi, makan, minum, mencuci, kemudian juga untuk mengairi sawah atau kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Kemudian untuk kegiatan transportasi seperti kapal dan perahu, dan juga untuk keperluan perdagangan seperti restoran, serta hotel dan juga industri serta pabrik. Kemudian ada untuk hewan yang kedua. Nah, yang pertama ini adalah untuk makan dan minum hewan. Kemudian air merupakan habitat hidup untuk beberapa hewan, baik di sungai ataupun di laut, seperti contohnya adalah ikan. Kemudian untuk menjaga suhu tubuh hewan, dan juga air bermanfaat untuk mengatur tekanan darah pada hewan, dan air juga berfungsi untuk membantu hewan dalam memproduksi susu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi air untuk tumbuhan. Nah, yang pertama adalah untuk membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Kemudian air merupakan sumber kehidupan bagi tanaman. Lalu air juga membantu proses pergerakan pada tanaman, dan juga air berfungsi untuk mengangkut zat hara serta nutrisi dari tanah. Dan yang terakhir adalah air untuk mendorong proses respirasi pada tanaman. Nah, mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Nah, siklusnya ini disebut dengan siklus air. Nah, siklus air ini merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tahapan dan proses siklus air. Nah, yang pertama di sini adalah air di laut atau air di sungai ataupun air di danau ini menguap akibat panas dari sinar matahari. Nah, proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Nah, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Nah, lama-kelamaan udara ini tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Nah, proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Nah, ketika suhu udara turun, uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini membentuk awan, dan proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Nah, selanjutnya titik-titik air yang sudah ada di awan ini akan turun menjadi air hujan. Nah, air hujan ini akan turun di darat maupun di laut. Air hujan ini akan jatuh ke tanah atau perairan. Nah, air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah ini akan keluar melalui sumur-sumur yang ada di rumah anak-anak ya. Nah, kemudian air tanah juga akan merembes ke danau ataupun ke sungai. Nah, air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai ataupun danau ataupun laut, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Nah, selanjutnya air sungai ini akan atau air danau akan mengalir ke laut. Nah, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali seperti tadi proses yang pertama. Nah, air sungai ini yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Nah, proses ini pun akan terulang lagi secara terus-menerus. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh Ibu Sylvia dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak akan belajar bersama Bapak Arya tentang pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.